Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Inilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah. Kerenahanku tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena bilangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang membaca, mendengar, memelihara, dan melakukan di dalam seluruh hidup dan kehidupannya. Haleluya. Damai sejahtera Kristus Yesus bagi saudara-saudari sekalian. Firman Tuhan yang kita bersama ikuti dan yang telah saya bacakan di bawah sebuah sorotan tema kebangkitan Kristus, pengharapan dunia. Kebangkitan Kristus, pengharapan dunia. 3 minggu ini kita berturut-turut menerima berita dari Injil Lukas pasal 24. Dari ayat pertama sampai di ayat 49. Peristiwa kebangkitan Yesus yang dimulai dengan perjumpaan malaikat Tuhan dengan para perempuan. Bagaimana mereka dikejutkan dengan
patung telah tidak ada atau terguling, dan mayat Yesus tidak ada. Apa yang dikatakan pada bagian ini? Di dalam pasal 24 ayat 4 sampai dengan 8 dikatakan begini: sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Perempuan-perempuan inilah yang pulang dan menceritakan peristiwa kebangkitan Yesus. Dan dimulai dari apa yang disampaikan dan diperkatakan oleh malaikat kepada mereka. Dan salah satu di antara perempuan-perempuan ini adalah istri Kleopas. Istri Kleopas itu namanya Maria. Ini ada di dalam kesaksian Injil Yohanes pasal 19 ayat 25. Injil Yohanes pasal 19 ayat 25, di situ disebutkan atau disampaikan. Saya sekali lagi membuka dan membaca bagi kita. Injil Yohanes pasal 19 ayat 25. Inilah firman Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Jadi Maria istri Kleopas ini yang bersama-sama pagi itu. Jadi dia dari Galilea ikut Yesus setia menyediakan makan minum dan mempersiapkan segala hal menyangkut pelayanan sampai Yesus di kayu salib, Yesus dikuburkan dan Yesus bangkit. Dia ini yang diselamat suaminya Kleopas, yang kita baca di minggu kemarin, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada dua orang yang ke Emmaus. Kleopas disebutkan oleh Injil Lukas karena istrinya Maria. Kalau tidak ada Maria, Kleopas tahu dari mana? Kleopas bukan murid, tapi pengikut Yesus. Dia ikut karena Maria. Lalu dia dengan temannya ke Emmaus. Ke Emmaus dalam perjalanan itu, bagaimana Yesus hadir? Karena apa yang terjadi, apa yang ada di dalam perjalanan itu, mereka bukan soal bicara, ketemu pulang ke kampung ini, ketemu bikin apa ya? Oh, ketemu ke dusun dulu. Ketemu pergi panen buah akar, buah zaitun, atau ketemu pergi ambil domba. Tidak. Yang mau bicara itu, bagaimana peristiwa Yesus bangkit itu. Yang mau bicara dan berdua berdiskusi, bertukar pikiran itu tentang Yesus yang bangkit itu. Ibu bapak saudara-saudari, dalam pembacaan kita di minggu kemarin, itu ada satu hal yang menarik dalam percakapan mereka itu. Di ayat 14 dari pembacaan kita di dalam Lukas 24 dikatakan, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi.
Ketika di ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bercakap-cakap, bertukar pikiran tentang apa yang pagi diceritakan oleh perempuan-perempuan yang malaikat Tuhan sampaikan. Cerita itu. Jadi itu menjadi sebuah cerita yang terus berkembang di antara mereka. Ceritanya. Jadi tidak dulu di sana cerita makan pinang kah, bisa rokok kah, panas-panas begini makan dingin-dingin begini makan bakso kah. Tidak, bicara firman. Ibu bapak saudara-saudari, ketika bicara firman, Yesus ada di tengah-tengah kita. Sadar atau tidak? Suami istri, bapak mama dan anak-anak bicara firman, Yesus ada di sini. Tapi itu tidak lihat. Itu tidak lihat. Bicara firman. Coba mari saya terjemah kita buka Matius 18 ayat 20. Coba lihat di sini. Matius 18 ayat 20. Ada pemuda atau pemudi seorang baca. Matius 18 ayat 20. Apa perkataan Yesus? Sudah ditayangkan oleh multimedia? Oke, kalau begitu, jemaat baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku ada di tengah-tengah mereka. Tapi pun tidak lihat, bicara firman. Jangan bicara. Besok itu jangan uang dari bicara togel kan, ketemu seperti itu, judi-judi online. Itu tidak ada Tuhan Yesus di tengah-tengah situ. Ini pembacaan kita minggu ini diawali dari 36 dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu. Apa? Perempuan-perempuan pagi hari, lalu Kleopas dan teman Simon Petrus mengalami peristiwa yang Simon Petrus alami itu bersamaan dengan perempuan-perempuan yang pergi ke kubur itu. Pulang kasih tahu Simon dibakar dan bertiba di kubur. Simon mengangkat Simon Petrus menangis tidak ada. Tapi akhirnya keluar perkataan Tuhan Yesus kepada salam sejahtera bagi Simon nangis. Oh berarti Tuhan Yesus pergi, aku mendahului kamu ke Galilea. Simon pulang juga kasih tahu saya ketemu, tapi saya belum bisa pikir tangannya dia, belum bisa sentuh dia. Saudara-saudara, ketika bicara firman Tuhan, ketika kita ada di dalam ibadah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di dalam hidup kita. Pada pembacaan kita kali ini di ayat 36. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus hadir. Damai sejahtera bagi kami. Dia tidak muncul buat Kleopas dan temannya bilang damai sejahtera bagi kami. Dia tidak berjumpa dengan perempuan-perempuan. Dia tidak bilang damai sejahtera. Tidak berjumpa dengan Kleopas dan temannya secara damai sejahtera. Tapi kali ini bicara damai sejahtera. Karena apa? Mereka takut. Mereka takut. Para pengikut Yesus saat itu takut. Di ayat 37 mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ya ini pemahaman pemikiran sangat manusiawi karena
Rata-rata mereka adalah nelayan. Jadi bicara konteksnya adalah hantu. Di nelayan itu di laut, di Danau Galilea. Yang biasa disebut di Danau Galilea itu hantu. Sampai waktu Yesus berjalan di atas air juga dikira itu hantu. Petrus bilang, kalau itu kau guru suruhlah saya jalan ke situ. Gimana datang sudah? Tapi Petrus rasa tiupan angin, kata Petrus tenggelam. Tuhan tolonglah saya. Ini karena di latar belakangi oleh pekerjaan mereka dalam nelayan. Jadi hanya tahu yang muncul begitu tiba-tiba itu hantu. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, perkataan Yesus mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati. Siapa bilang itu di sini semua juga berat, hebat. Kalau muncul tiba-tiba seperti begitu pasti jurus makan 1000 muncul. Balik kanan hilang tertabrak tembok atau pagar duri ke langit naik ke kawat duri. Karena takut dong. Itu yang ada satu cerita humor. Ini karena kebiasaan dengan darah Yesus. Darah Yesus. Bapak satu di belakang awas di situ bawa pohon mangga itu dan pohon beringin itu biasa ada sosok satu yang muncul. Jadi waktu ini sudah lihat mulai ada bayangan kita mulai bergeser langsung darah Yesus. Langsung bayangan itu pergi lewat. Kali kedua di hari berikut dilewat malam hari bayangan itu muncul darah Yesus. Wih, yang mengganggu dia juga berpikir. Penunggu yang di antara pohon-pohon itu berpikir. Hari ketiga tiba-tiba darah Yesus. Penunggu langsung dibunuh. Tapi hari keempat penunggu ini datang dulu. Tunggu dia. Dia datang bertunggu pada dia. Darah Yesus. Itu bilang apa? Terus saya bilang apa? Karena saya harus bilang darah Yesus. Dia bilang apa? Dia langsung lari. Seperti setan 3 kali berturut-turut pergi. Dia juga langsung pergi karena saya harus bilang darah Yesus. Gimana? Peristiwa itu yang kita baca ini juga seperti itu. Rumah ini dan tempat ini tertutup. Kalau pintu terbuka, itu pecah kalau sudah. Sejurus ke 1000. Damai sejahtera bagi kamu. Dalam suasana takut, dalam suasana khawatir, dalam suasana tertekan, di tengah pergumulan cerita yang berkembang dari kalangan orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, dan sampai sogokan ke hadapan para prajurit terhadap para prajurit yang menceritakan bahwa mayat Yesus dicuri. Sesungguhnya dari kesaksian malaikat, penyampaian malaikat bahwa Yesus itu hidup. Yesus telah bangkit, Yesus hidup. Tetapi cerita yang berkembang di kalangan masyarakat di bawah para pimpinan, tua-tua Yahudi, imam-imam, ahli Taurat, itu Yesus mayatnya dicuri. Dampak dari pengaruh itu dengan kondisi murid-murid ini, maka terjadilah ketakutan di dalam diri para pengikut Yesus. Tetapi tidak berkecil hati. Mereka terus bercerita. Waduh, ibu-ibu juga perempuan-perempuan bilang, kita melihat, kita dengar. Dan Petrus bilang, saya ketemu. Penumpang juga tidak mau kalah. Wah, kita undang ini bercerita tentang firman Tuhan. Kita bilang, orang baru dari Yerusalem, kita tahu masalah yang terjadi akhir-akhir ini. Dicerita semua. Itulah yang tadi saya katakan, Ibu Bapak Saudara-saudara. Berbicara, bahas, percakapkan firman Tuhan di dalam keluarga, Yesus ada di tengah-tengah kita. Dengan damai sejahtera bagi kami.
Perkataan ini sesuai dengan janji penghibur dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera. Bagaimana saudara dan saya mau menemui dan mengalami hal yang benar? Bapak saya terus terang mengaminkan bagian yang Tuhan katakan itu. Saya aminkan dalam diri saya. Ya pasti peristiwa saya sakit, Bapak Ibu semua sudah tahu. Di masa saat itu masih corona, saya harus istirahat. Divonis jantung dan harus ada tindakan medis. Tetapi Ibu Bapak saudara-saudara, kemarin bulan Februari, ketika kami hendak ziarah ke Yerusalem, kan semua harus diperiksa, terutama saya yang masih diragukan. Karena informasi dari Pendeta Suripati, Pendeta Frans itu telah dipasang ring, jadi harus diperiksa. Dokter mengirim alat-alat EKG dan mengirim seluruh perlengkapan pemeriksaan itu ke rumah. Ibu Bapak alat itu tidak bisa dibawa ke rumah. Ini saya mau kasih tahu bahwa melayani Tuhan, bicara tentang Tuhan, Tuhan ada dalam pergumulan kita. Saya tidak mau ambil kesaksian orang lain, diri saya sendiri. Alat itu dibawa pasang di rumah. Saya cuma bilang keluarga padam TV, kulkas cok-cok semua kacamu. AC di nona punya kamar padam semua. Karena mau pasang alat untuk saya diperiksa. Bapak periksa dari sini, sekian dari kepala sampai dengan bagian-bagian itu. Hasilnya puji Tuhan. Dokter bilang tidak bisa bawa obat, Bapak normal. Tekanan darah ketika nanti penerbangan ketinggian sekian ribu kaki itu normal. Udara normal. Itu saya menangis. Pujian yang saya nyanyikan, tak satu pun apa yang dapat memisahkan dari hasil ini. Ibu Bapak saya menangis karena saya orang terakhir yang ditunggu jawaban dari Kapolri. Dari Mabes Polri saya berangkat ke sini. Saya kesaksian ini mau menolong saudara sekali. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya sampai menangis. Saya dipasang 2 menurut medis. Tapi ketika kami tiba di Gunung Sinai, saya orang pertama, pendeta pertama yang sampai di puncak gunung itu. Teman-teman yang baru dipasang 1 tidak mampu dan mereka mundur, tidak bisa bergabung. Saya dipasang 2, tapi Tuhan bawa untuk di puncak gunung itu. Itu iman. Saya aminkan seluruh perkataan firman. Ketika kita berbicara seperti Matius 18:20, Tuhan ada. Karena ini selalu berdiskusi tentang firman. Sehingga saya rasa Tuhan itu ada. Saya punya penyakit ini sudah ada. Tidak tahu, jantung kemarin terganggu, tidak tahu ada di mana. Ini yang saya mau kasih tahu. Iman itu seperti ini. Percaya di dalam keluarga berbicara tentang Yesus. Tidak ada sesuatu beban pergumulan yang melampaui kuasa Tuhan. Hanya kita sendiri yang tidak pernah. Matius 7 bilang, ayat 7, minta, ketok, cari. Itu tidak pernah lakukan itu. Tunggu. Aktif untuk melakukan permintaan itu kepada Tuhan. Mintalah maka akan diberikan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka jawab pada apa? Kalau tidak ada usaha, upaya menunggu. Udah pada apa? Itulah iman. Sehingga kita berpengharapan
Kebangkitan Yesus, Yesus yang hidup itu yang memberi kita pengharapan. Kita mau apa? Kita minta apa? Dialah sumbernya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, di pembacaan berikut dikatakan, lalu untuk meyakinkan mereka Yesus meminta roti, meminta ikan. Sesungguhnya kalau saya baca bagian ini di terjemahan lain bilang ikan bakar. Ikan di sini bilang ikan goreng. Jadi saya lebih baik tepatnya bilang ikan saja. Yesus meminta ikan. Minta makan dari mereka. Mengapa Yesus minta makan? Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ingat perkataan Yesus ketika 5.000 orang diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Kamulah yang harus memberi mereka makan mana? Apa? Firman tadi saya kutip Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman keluar dari mulut Allah. Kau tidak berikan dia roti, kau tidak berikan dia nasi, kau tidak berikan dia papeda, tapi firman itu kau bukan kepada dia. Hari ini kau tidak beritahukan firman kepada dia, tapi kau ada nasi, kau ada papeda, kau ada keladi bakar, kalian kasih dia. Kamulah yang harus memberi mereka makan. Itulah kasih. Sehingga Bapak Ibu, kesaksian yang disampaikan di ayatnya yang ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya itu akan ada banyak orang yang mengaku Yesus lewat perbuatan saudara dan saya. Hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang menolong orang lain. Bukan yang motivasi tertentu ya, salah motivasi tertentu. Oh saya tolong dia supaya besok namanya DPR bagi saya. Sudah DPR cuma urusan Tuhan. Yang penting saya mau bersyukur. Saya menolong waktu Tuhan. Saya menolong saudara. Soal nanti di sana saya punya pergumulan, saya punya kebutuhan, saya punya keinginan, saya punya kebutuhan untuk Tuhan. Tapi saya mau memberi kepada saudara yang lain. Kalau saudara mau kerja lain, tinggal lakukan. Nah, itu saudara-saudara. Dari perbuatan kita yang baik ini, maka orang akan menceritakan tentang Yesus, bukan kita. Tapi tidak-tidaknya ada nama kita disebut karena melalui kita. Ingat, biarlah Yesus semakin besar, saya semakin kecil. Kalau orang dengar, aduh Bapak dan Mama terima kasih. Oh tidak, Yesus yang luar biasa karena Yesus. Itu pengharapan kita. Kamu adalah saksi. Bagaimana saudara dan saya menerima berkat terus diam-diam, tidak mau menjadi saudara berkat. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari, dari ujian firman Tuhan ini ada beberapa pesan-pesan rohani penting bagi kita. Pesan-pesan rohani ini pertama, saudara-saudari Bapak Ibu, hari-hari hidup ini mari kita selalu jangan jauhkan diri dari persekutuan ibadah. Karena di ibadah kita dengar firman Tuhan. Firman yang kita dengar pulang untuk cerita. Kasih tahu di dalam keluarga yang kadang-kadang ikut ibadah. Jangan pulang langsung masuk. Kamu terasa pengalaman, kamu terasa piring. Ya kasih tahu firman dulu. Bapak juga datang kemarin. Kenapa kamu terasa Bapak pemotor? Ya kasih tahu firman dulu. Supaya apa? Dan seperti tidak jangan mensudahkan. Ini tidak. Sudah termasuk di mana-mana. Hal yang pertama itu kita akan berjumpa dengan Yesus itu di dalam firman. Ada di mana? Dalam persekutuan. Roma 10:17. Jadi iman itu timbul dari pendengaran
pendengaran akan Yesus Kristus. Ada di situ. Supaya Tuhan Yesus ada di masa lalu, ada di masa lalu, ada di masa lalu, ada di masa lalu, ada di kebutuhan, ada di kebutuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melakukan sesuatu dalam tanda kutip pelayanan bagi Tuhan, jangan takut. Ketika saudara dipercayakan untuk satu pelayanan, satu pekerjaan pelayanan, jangan mundur. Kalau saudara mundur, saudara tidak diberkati. Saudara tidak diberkati. Tapi saudara mundur dan saudara berkomitmen tanggung jawab itu dengan baik, saudara akan melihat mujizat, melihat kuasa Tuhan, melihat pintu-pintu berkat yang Tuhan buka untuk kita. Tanggung jawab itu. Jangan mundur. Itulah orang-orang yang berpengaruh. Saudara buka usaha, buka kios kah, jualan minyak kah, jualan pinang kah, sayur kah. Ketika saudara sudah berkata dari dalam nama Tuhan, saya buka usaha ini, sudah maju. Percaya. Dan hal yang ketiga, saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan dalam persekutuan, ketika usaha dan pekerjaan kita menjadi makin maju, dan ketika semua orang berkata atau memuji dan mengakui kita, bukan karena kita, itu karena Tuhan. Karena Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia mendengar, Dia melihat, Dia mengetahui, Dia memahami kondisi yang kita hadapi, yang kita serahkan kepada-Nya. Dan Dialah yang membuat segala-galanya itu menjadi baik. Segala-galanya hadir karena Dia. Dan kita menjadi alat kesaksian. Kita membuat segala sesuatu itu membawa orang lain untuk mengenal Yesus. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 16 katakan, hendaklah terang bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itulah kesaksian yang hidup.